mungkin Anda mulai panik ya, bisa jadi panik walaupun lahir dari kekhawatiran yang salah ya. Ya, itu ada alasan ya kalau pendeta Rasul atau pendeta Stephen Tong ya, mu'alaf misalnya. Ya, ada alasan. Ya. Ya, tapi pengaruh Ruben Onsu dalam kekristenan. Ya, selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dan saya Pendeta MYM, dan pagi hari ini saya akan sedikit membahas mengenai mu'alafnya Ruben Onsu, saudara. Itu pun dalam rangka menjawab pertanyaan dari seseorang di Facebook terhadap saya. Tapi sebelum saya menampilkan pertanyaan seseorang di Facebook, saya akan menampilkan satu berita dulu saudara mengenai mu'alafnya Ruben Onsu ya saudara ya, supaya saya jangan dianggap memberitakan atau menyiarkan hoax ya. Saya share screen ya. Ya, itu sudah tampil ya dari Detik. Ini malah Detik Kalimantan ya. Ya, judulnya adalah Ruben Onsu memutuskan mu'alaf, ungkap sosok yang membimbingnya. Jadi ini saudara, ada foto Ruben Onsu yang mungkin sedang mengucapkan atau sudah selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, saya tidak tahu ya. Dan ada seseorang ustadz yang membimbingnya di sini saudara ya. Saya tidak perlu membaca berita ini, saudara silakan cari di berita-berita online mengenai mu'alafnya Ruben Onsu. Saya stop share ini saudara. Nah, sekarang saya akan menampilkan pertanyaan atau pernyataan seseorang di Facebook saya yang meminta saya untuk membahas mengenai mu'alafnya ya Ruben Onsu ini. Itu sudah tampil ya saudara, itu Facebook saya saudara. Saudara yang mau mengikuti Facebook saya untuk menerima pelajaran tanya jawab teologi, saudara bisa ikuti ya Facebook saya. Pada tanggal 31 Maret, saudara, saya memuat satu postingan Lectures on Reform Theology, judulnya Salah Kaprah Terhadap Status Berdosa dan Natur Berdosa ya. Nah, di kolom komentar seseorang yang bernama Jack itu menulis komentar. Dia berkata begini, "Pak," mestinya Pak ya, kok Pak ya? Memang aku ini papanya ya. Pak ya gitu ya. "Pak, akhir-akhir ini ada sejumlah public figure yang mu'alaf. Yang terbaru Ruben Onsu. Mungkin Bapak bisa buat postingan tanggapan terkait hal-hal ini." Jadi orang ini meminta saya membuat postingan tanggapan ya. Mengapa bisa terjadi, apa alasan, motifnya, dan lain sebagainya. Supaya jangan sampai hal-hal ini menjadi semacam tren terbaru, login ya, dan membahayakan iman Kristen. Jadi terkait hal ini mohon berkenan membuat postingan untuk menguatkan iman Kristen, Pak. Terima kasih. Kalau seluruh postingan saya jelas menguatkan iman Kristen, yang tidak dikuatkan itu hanya ajaran yang orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran sesat ya. Tapi semua postingan saya adalah pembelajaran teologi yang menguatkan iman, yang bisa memimpin orang itu untuk lebih mengenal iman Kristen, lebih mengenal ajaran Alkitab dan lain sebagainya ya. Ya baik, ada beberapa hal di sini yang saya harus tanggapi ya. Yang pertama, akhir-akhir ini ada sejumlah public figure yang mu'alaf. Yang terbaru Ruben Onsu. Mungkin Bapak bisa buat postingan tanggapan terkait hal-hal ini. Ya, saya sudah sering membuat ya. Kemarin Bobon Santoso saya buat postingan ya. Walaupun tidak semua mu'alaf ya, saya buatkan postingannya. Seperti Deddy Corbuzier, saya nggak buatkan postingannya ya. Seperti Richard Lee, saya nggak buatkan postingannya saudara ya. Jadi
Tidak semua juga ya saudara, tapi postingan semacam ini sudah saya ada ya. Lalu yang diminta orang ini Pak Jack ini adalah mengapa bisa terjadi? Ya bisa aja ya. Apa alasan, motifnya dan lain sebagainya. Supaya jangan sampai hal-hal ini menjadi semacam tren terbaru. Login, maksudnya login ke tetangga sebelah ya. Dan membahayakan iman Kristen. Nah, ini yang perlu saya tanggapi. Saya tidak melihat bahayanya bagi iman Kristen. Ya, apa ya? Kalaupun ini menjadi tren, silakan aja ya. Maka gini, teologi kita itu akan menentukan bagaimana kita melihat sesuatu fenomena yang ada ya. Misalnya ada artis-artis yang mu'alafi. Ini fenomena, saudara. Dan teologi yang kita yakini itu akan menentukan sikap kita. Apakah kita menjadi khawatir, menjadi takut melihat fenomena ini, atau justru tetap tenang dan tidak berpengaruh apa-apa ya. Nah, bagi saya seorang reform yang percaya kedaulatan Allah, yang percaya ketetapan Allah, yang percaya bahwa orang diselamatkan hanya karena anugerah Allah, bukan karena usaha atau jasa manusia, saya tenang-tenang aja. Kenapa? Orang-orang yang mu'alaf, yang tadinya Kristen pergi ke gereja dibaptis, tapi kemudian ternyata memilih untuk mu'alaf, itu hanya membuktikan dia bukan orang percaya sejati. Dia bukan milik Kristus yang sejati. Jadi kalau dia pergi, ya pergi tidak apa-apa. Dia hanya indekos di gereja. Saudara paham ya? Dia hanya datang indekos di kekristenan. Nah, namanya juga indekos, bukan rumahnya sendiri. Sewaktu-waktu dia bisa pergi, saudara. Nah, semua orang-orang yang indekos di gereja, yang indekos di kekristenan, silakan pergi semuanya. Kita tidak rugi apa-apa, karena memang kekristenan, gereja bukan rumah mereka. Nah, ini yang Jack ini tidak paham ya. Ya, bergantung worldview Anda melihat fenomena yang ada. Tapi kalau Anda seorang Arminian ya, yang percaya bahwa ya betul ada anugerah Tuhan, tetapi saya berusaha juga menerima anugerah Tuhan, dan saya berusaha berkelakuan baik, mempertahankan keselamatan saya. Kalau tidak, saya bisa murtad, saya bisa keluar dari iman Kristen, saya bisa kehilangan keselamatan, begitu ya. Ya, kalau Anda mempunyai perspektif teologi semacam itu, ya wajar Anda takut, wajar Anda merasa khawatir. Wah, jangan-jangan semua nanti orang-orang Kristen akan login ke Islam, begitu ya. Semua orang Kristen akan lari ke Islam karena Anda tidak percaya kedaulatan Allah dalam hal keselamatan. Anda tidak percaya bahwa keselamatan itu murni anugerah Allah, diterima melalui iman, bukan hasil jasa usaha kebaikan manusia, bukan pemberian orang-orang suci, jasa Bunda Maria atau jasa orang-orang suci. Nah, kalau Anda mempunyai pemikiran semi-pelagian atau Arminian atau Wesleyan seperti itu, ya pantaslah Anda takut. Jangan-jangan ini nanti menjadi semacam tren, dan jangan-jangan gereja kosong. Saya sebagai orang reform, saya percaya ada domba-domba sejati Kristus yang tidak mungkin geser, yang tidak mungkin pindah iman, yang tidak mungkin mu'alaf, tidak mungkin kemana-mana. Kenapa? Karena keselamatan mereka adalah anugerah Tuhan. Yang menjaga keselamatan mereka adalah Kristus sendiri. Ya, di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan kepada mereka hidup yang kekal. Perhatikan baik-baik. Itu Yohanes pasal yang ke-10 ya. Hidup yang kekal, bukan hidup sementara. Kekal. Keselamatan selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan bisa merampas mereka dan mereka tidak akan bisa binasa selama-lamanya, kata Kristus. Jadi orang yang sudah percaya sejati, orang Kristen sejati tidak akan binasa, tidak akan pernah meninggalkan Kristus. Dan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang merampas mereka dari tanganku. Dan tidak ada seorang pun yang merampas mereka dari tangan Bapa. Jadi orang Kristen sejati bisa login ke tempat lain? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau dia pergi indekos sementara di tempat lain mungkin bisa aja ya. Tapi nanti dia akan kembali, saudara ya. Ya, karena dia tidak akan tenang di sana. Dia sudah jadi milik Kristus, dan kepemilikan Kristus atas dia itu tidak terhenti, tidak bersifat sementara, tapi untuk selama-lamanya. Dan dia tidak akan lama-lama di tempat lain, dia akan kembali ke rumahnya sendiri.
yaitu ke gereja Kristus. Ya, kepada iman yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kalau Anda Jack ini seorang yang berpandangan teologi Arminian, maka ada alasan bagi Anda untuk takut. Jangan-jangan ini jadi tren, biarkan aja jadi tren. Kenapa? Jangan-jangan nanti seluruh artis mu'alaf, silakan semua mu'alaf, tidak apa-apa, tidak ngaruh bagi kekristenan. Karena di dalam kekristenan itu domba-domba sejati itu sudah tetap itu. Kita hanya perlu memberitakan Injil agar domba-domba sejati yang sedang indekos di luar sana kita tarik ke gereja, kita tarik kepada kekristenan, kita tarik kepada Kristus. Dan secara rohani yang menarik mereka adalah Roh Kudus. Kita hanya bertugas memberitakan Injil. Roh Kuduslah yang menarik mereka kepada Kristus dan dari Kristus kepada Bapa di sorga. Jadi tugas orang percaya apa? Memberitakan Injil, terus-menerus memberitakan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan setiap domba-domba Kristus yang sejati yang sedang indekos di luar sana, mereka pada akhirnya akan login kepada iman Kristen. Mereka akan datang kepada Kristus. Mereka adalah domba-domba Kristus, milik Kristus yang sejati. Jadi, apa yang kita khawatirkan ya? Silakan saja rame-rame artis pindah Islam, tidak apa-apa. Menurut saya tidak apa-apa. Itu kan hanya membuktikan bahwa mereka ya memang bukan milik Kristus. Silakan. Atau mungkin ada 1-2 orang di antara mereka yang pingin indekos di luar, tapi dia tidak akan nyaman. Dia tidak akan aman di luar sana. Dia akan pasti kembali. Ya, karena rumah sejatinya adalah di satu gereja Kristen di mana Yesus Kristus bertahta di dalamnya. Ya, jelas ya. Saya lanjutkan komentar Anda ini. Jadi terkait hal ini mohon berkenan membuat postingan. Sudah ya. Ya berarti hanya satu hal ya yang saya kira penting untuk saya jawab di sini dari pertanyaan Pak Jack ini ya. Jadi mudah-mudahan jelas ya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut ya. Biarkan mereka mu'alaf ya. Kita tidak rugi apa-apa, tidak ada pengaruh apa-apa. Lalu yang kedua saudara, yang terakhir, saya perlu mengatakan bahwa orang kalaupun takut atau khawatir banyak yang mu'alaf, ya selain daripada alasan teologis tadi ya, kalau Anda orang reform tidak ada alasan untuk takut ya, kecuali Anda orang Arminian ya. Ya tapi mungkin yang namanya orang ya bisa aja dia mungkin tetap merasa takut walaupun dia bukan orang Arminian, mungkin dia orang reform ya, tetap mungkin mempunyai rasa khawatir ya. Ya wajar saja, tapi kekhawatirannya itu tidak beralasan. Nah, bagi saudara-saudara yang mempunyai kekhawatiran yang tidak beralasan semacam ini, maka saya mau berkata, ya, Anda lihat-lihat juga siapa yang mu'alaf ya. Ya, Anda lihat-lihat siapa yang mu'alaf ya. Dia punya pengaruh enggak kepada kekristenan? Dia sangat berpengaruh kepada kekristenan sehingga waktu dia keluar itu dia membuat begitu banyak orang terpengaruh. Saudara kalau lihat ya, sorry aja ya, kalau saudara lihat orang-orang yang berpindah ini ya, yang mu'alaf ini, orang-orang yang tidak punya pengaruh dalam kekristenan mereka. Memang mereka mungkin artis ya, nama besar, tapi di dunia hiburan. Kalau di dunia hiburan, Ruben Onsu itu ya punya pengikut ya. Di dunia hiburan, YouTube misalnya Bobon Santoso itu punya 17 juta subscribers kalau saya tidak salah ya. Di dunia hiburan, Deddy Corbuzier itu punya jutaan lebih banyak dari Bobon Santoso subscribersnya ya. Ya, mereka memang punya banyak itu, tapi dalam konteks apa? Dunia hiburan. Tapi mereka pengaruhnya kepada kekristenan apa? Kepada gereja apa? Tidak ada. Secara teologi apa? Tidak ada. Maka kalau Anda melihat pendeta Ezra Soru mu'alaf, misalnya ini ya, saya yakin 1000% pendeta Ezra Soru tidak akan mu'alaf. Tapi kalau saudara melihat pendeta Ezra Soru misalnya seandainya mu'alaf,
Nah, ini baru ada alasan untuk ketar-ketir. Walaupun saya katakan itu lahir dari teologi yang salah, atau Anda sudah orang reform, tapi Anda tetap mempunyai kekhawatiran yang salah, ya. Ya, kalau pendeta Ezra Soru yang mu'alaf, ya, mungkin Anda mulai panik, ya. Bisa jadi panik, walaupun lahir dari kekhawatiran yang salah, ya. Ya. Itu ada alasan, ya, kalau pendeta Ezra Soru atau pendeta Stephen Tong, ya, mu'alaf misalnya. Ya, ada alasan. Ya. Ya, tapi pengaruh Ruben Onsu dalam kekristenan apa, ya? Enggak ada loh. Pengaruh Bobon Santoso dalam kekristenan apa, ya? Enggak ada loh. Siapa lagi yang mu'alaf? Pengaruh Deddy Corbuzier dalam kekristenan apa, ya? Enggak ada. Waktu mereka mu'alaf, mereka enggak membawa pengikut apa-apa. Enggak membawa pengikut apa-apa. Ya, tapi kalau seorang pendeta yang mempunyai pengaruh dalam pelayanan secara pemberitaan Injil, secara teologi, lalu dia mu'alaf, wah, ini berita besar dan ini mungkin mengguncang orang-orang reform yang tidak stabil iman reformnya. Kalau saya sih tidak terguncang, saudara, ya. Saya orang reform yang tidak bisa kemana-mana, ya. Saya lurus-lurus aja, ya. Reform ya reform, percaya kedaulatan Tuhan ya percaya kedaulatan Tuhan, percaya bahwa domba-domba sejati pasti selalu bersama Kristus dan tidak pernah tidak bersama Kristus. Saya aminkan itu 1000%. Jadi sekali berpendeta Ezra Soru, Budi Asali, pendeta Stephen Tong, pendeta Mel Atok, ya, tambah lagi Verbum Veritatis, Pak Deki, ya, siapa lagi, digabung semua, mereka mu'alaf semua misalnya atau seandainya, saya tetap tenang. Karena saya percaya kedaulatan Tuhan, saya percaya domba-domba sejati milik Kristus tidak akan kemana-mana. Tapi mungkin ada orang reform yang mempunyai kekhawatiran yang salah, sebagaimana saya katakan tadi, mereka mungkin kepikiran, ya, mereka mungkin takut, ya. Ya, tentu lumayan beralasan lah, karena ini siapa? Ini pendeta besar, ya. Ini pendeta punya pengaruh, ini yang mu'alaf, ya. Tapi kalau Ruben Onsu, ya sorry aja, pengaruhnya dalam kekristenan apa? Bobon Santoso, pengaruhnya dalam kekristenan apa? Ya, Deddy Corbuzier pengaruh dalam kekristenan apa? Itu sebabnya dalam judul ini pun, ya, sebagaimana diramalkan Ustadz Dery, ya, namanya Ustadz Dery, ya, yaitu yang memualafkan Bobon Santoso. Dia mengatakan sebentar juga lagi Denny Sumargo dan Hotman Paris akan mualaf. Silakan, dipermonggokan, dipersilahkan, karena mereka tidak punya pengaruh dalam kekristenan. Mereka nggak akan berpengaruh apa-apa bagi gereja. Ya, saudara paham, ya? Ya, kalau saudara memperhatikan orang yang katanya pendeta besar di kekristenan kemudian jadi mu'alaf, itu kan bohong semua itu. Kainama kan terbukti omong kosong, itu lulusan STT Jakarta, itu omong kosong, itu lulusan Leiden Belanda, itu omong kosong semua itu. Ya. Dulunya itu dia adalah semacam apa itu, ya, debt collector atau apa, ya? Iya, debt collector, ya. Yang katanya suka rampas-rampas motor, ini dia sendiri, kayak nama sendiri yang ngomong itu, ya. Suka ngambil-ngambil motor, ya, yang itu orang yang kreditnya macet, ya, gitu, ya. Ya, mana ada itu kayak nama itu pendeta besar di kekristenan, enggak ada namanya itu, baunya pun enggak ada. Yahya Waloni sama, enggak ada itu. Mana ada namanya di kekristenan itu pendeta besar apa itu? Nggak ada. Yahya Waloni itu omong kosong semua, isapan jempol semua itu ngomongnya itu. Ya, ada lagi yang baru yang beberapa 1-2 tahun lalu saya kasih tanggapan juga, katanya pendeta di atas pendeta, ya, pendeta yang, ya, pendetanya pendeta begitu, ya, keliling dunia. Tapi lulusan sekolah mana? Ternyata sekolahnya itu sekolah yang sudah tidak ada sekarang, sekolah yang sudah bangkrut. Ya, jadi saudara, orang-orang kayak gini katanya pendeta besar, ya. Itu sebab mereka tidak ada pengaruh apa-apa, saudara. Dibangga-banggakan, wow, pendeta besar, tapi tidak ada pengaruh apa-apa. Kalau MYM yang mu'alaf, ya bisa geger lah, ya. Semua orang reform ya geger lah, mungkin saya akan diserang habis-habisan, ya. Bisa jadi bahan serangan dah habis-habis, ya. Tapi saya yakin bukan hanya 1000%. Bertriliun-triliun persen sekali milik Kristus, selama-lamanya milik Kristus, tidak akan geser. Justru saya akan pergi memberitakan Injil. Saya akan pergi memberitakan Injil untuk menggeser semua domba-domba Kristus yang idekos di luar sana.
agar mereka bersama-sama dengan saya menjadi satu rumah, satu gereja, satu tubuh Kristus, di mana kepalanya adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Tuhan sejati, Sang Juru Selamat sejati, Firman Allah yang sejati, Juru Selamat yang sejati, yang berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Saya bicara sampai di sini, saudara. Mudah-mudahan Pak Jack yang bertanya ini dikuatkan imannya, ya. Anda tenang aja. Kalau Anda orang reform, tenang aja. Anda ada alasan ya untuk gerusa-gerusa atau panik, ya. Nggak ada, ya, itu ya. Karena domba-domba Kristus sejati nggak akan geser mereka. Ya, justru domba-domba Kristus sejati yang indekos di luar sana akan kita geser. Akan kita bikin login ke gereja. Dan itu sudah banyak terjadi, saudara, ya. Cuman karena mereka bukan artis besar, ya tidak bisa di blow up, ya. Atau juga kalau di blow up, ya itu kan berbahaya, saudara, ya. Itu akan berbahaya sekali. Ya, saya sendiri sudah membaptis orang Muslim, ya. Ya, saya jujur, saya sudah membaptis orang Muslim. Saya tidak paksa orang. Saya tidak paksa mereka, tapi mereka yang dengan sendirinya sukarela mau memeluk iman Kristen, mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi biasa aja orang pindah agama, itu biasa. Jadi kalau Pak Ruben Onsu pindah agama, ya silakan, itu hak dia, hak beragama dia. Saya berharap kalau yang lain-lain mau menyusul, ya enggak apa-apa, silakan aja, ya. Mungkin sesuai dengan prediksi atau ramalan Ustadz Dery itu bahwa Denny Sumargo sebentar lagi, Hotman Paris sebentar lagi, ya silakan dipermonggokan, tidak apa-apa. Bagi kita tetap tenang aja, ya. Karena domba-domba sejati yang indekos di luar juga akan terus mengalir, login kepada iman Kristen. Saya pikir itu, saudara, ya. Saya pikir cukup, ya. Saya lihat 1-2 komentar, apa ada yang perlu ditanggapi? Kalau tidak ada, kita tutup aja, ya. Nah, ini tidak ada, ya.